Al-Fatih Media. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di tarbiyah, di pendidikan. Sekarang kita di pembahasan sifatul murabbin najih. Sifat pendidik yang sukses. Jadi judulnya ini ada namanya murabbin najih. Pendidik yang sukses. Artinya kalau dibuat judul seperti ini oleh para peneliti pendidikan, berarti ada juga sebaliknya. Ada pendidik yang ghairu najih, yang tidak sukses. Jadi di sini nanti kita akan lihat bagaimana ciri-ciri, kriteria pendidik-pendidik yang dia sukses. Baik, Ustaz-ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, sifat yang paling penting, kriteria yang paling penting dari seorang pendidik yang najih, yang sukses adalah satu al-hilmu wal anatu, yaitu santun, lembut, dan penyabar. Jadi seorang pendidik haruslah dia seorang yang santun, lembut. Ya. Dia akan berhadapan dengan manusia. Manusia ini penglihatan dia enggak hanya dari mata saja. Dari hati juga. Ketika seorang pendidik berjalan di depan peserta didik atau murid lah. Seorang guru berjalan depan murid. Jangan kita lihat, jangan kita bayangkan bahwa murid ini sedang melihat kita berjalan saja dengan matanya, enggak. Bukankah Allah telah menciptakan manusia ini memiliki basirah? Basirah itu yaitu penglihatan dengan hati. Maka Allah sampaikan, afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Melihat itu artinya adalah melihat dengan hati. Artinya apakah? Tak pahamkah kalian? Yang artinya seluruh manusia itu bisa menarik kesimpulan atau memahami. Jadi ketika guru itu berjalan depan murid, mata murid itu melihat guru, tetapi hatinya sedang menyimpulkan sesuatu. Ada kesimpulan yang sedang ditarik atau disimpulkan oleh murid tadi di dalam hati kita, di dalam hati dia tadi. Apa kesimpulannya? Itulah tengoknya. Tengoknya ustazahnya kusut. Tengoknya ustadznya masam. Abasa wa tawalla. Ada pada ustadznya. Apa cara ini? Ustadz sendiri masam. Satu. Lewat saja ustadznya, ustazahnya. Sudahlah kusut. Jalan aja itu. Tanpa ada menegur, menyampaikan salam. Ya, jalan aja. Maka yang namanya manusia akan menarik kesimpulan. Nah, jadi ustaz dan ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah nanti anak-anak yang tak tahu mengucapkan salam. Lahirlah anak-anak yang berwajah kusut karena dia telah menyimpulkan sesuatu di dalam hatinya. Guru seperti ini, maka dia pun akan merespon balik dan seperti itu. Maka seorang guru, pendidik harus memiliki sifat yang santun, yang lembut dan juga penyabar. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khail. Ada nama sahabat, yaitu sahabat itu namanya Zaid Al-Khail. Dia seorang penunggang kuda. Seorang yang ahli di kancah peperangan, tubuhnya besar. Kalau dia naik di atas kuda, kakinya itu kandas ke tanah. Saking besarnya. Saking takjubnya Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, tak pernah aku jumpai orang menceritakan sifat seseorang itu pasti itu berbeda dengan yang aslinya, kecuali engkau. Jadi kalau orang bercerita si fulan umpamanya Umar tuh kayak gini fisiknya, begitu kulihat pasti berbeda, itu maksud Rasulullah. Tapi yang orang-orang ceritakan tentang engkau wahai Zaid benar.
Persis. Bagaimana tegap tingginya badannya Zaid Al-Khair. Awalnya beliau bernama Zaid Al-Khail. Zaid si penunggang kuda ya Pak. Yang terus dia berpacu dengan kuda, berperang terus saja. Begitu masuk Islam, Rasulullah mengatakan bal anta Zaid Al-Khair. Diganti lam menjadi roh. Namun engkau adalah Zaid yang baik, Al-Khair yang baik. Itu dirubah nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah juga mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Wahai Zaid, sesungguhnya pada diri engkau ada dua hal. Dua hal ini sangat dicintai oleh Allah. Dua hal tadi adalah al-hilmu wal-anatu. Yaitu lembut, lemah lembut, dan sabar. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan rekomendasi sifat yang indah pada seseorang itu dua sifat ini tadi, yaitu lemah lembut, kemudian penyabar. Maka di dalam praktek pendidikan, dalam praktek di dalam kita mengajar, mendidik anak-anak, maka dua hal ini juga harus kita bawa, yaitu lemah lembut. Jadi Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah, apalagi guru-guru baru ini. Ini mohon maaf nih, guru-guru baru biasanya karena baru tamat kuliah langsung masuk ngajar bertemu anak SD. Anak SD itu masih anak-anak kecil lagi. Yang kehidupannya bukan kehidupannya, kecenderungan mereka itu enak mau main-main aja tuh. Nah, jadi datanglah guru yang baru tamat kuliah tadi belum pernah berhadapan dengan 20 orang anak yang enak, yang keinginannya main-main saja. Lalu duduklah guru tadi situ. Akhirnya teriak sana, teriak sini. Diam, diam, diam. Nah, jadi Ustaz-Ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, praktek dari al-hilmu ini, lemah lembut ini kita praktekkanlah di dalam mendidik di anak-anak kita. Kita cari caranya sehingga mereka bisa kita bawa dengan gaya kita yang lemah lembut kepada mereka. Artinya, kalaulah lemah lembut ini merupakan sifat yang direkomendasikan oleh Rasulullah, artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman tebaliknya, yaitu kasar, maka itu bukanlah sifat yang direkomendasikan. Jadi sifat yang mulia di sini, yang Allah cintai adalah lemah lembut. Yang nomor satu tadi, lemah lembut. Berarti sebaliknya, kasar, maka itu bukanlah sifat yang baik, apalagi di dalam pendidikan. Jadi Ustaz-Ustazah, ketika seorang guru menghukum seorang anak, apakah ini menandakan guru tadi lemah lembut atau kasar? Ada yang bisa jawab, Ustazah? Ada murid nih bermasalah, kita hukum. Apakah ketika menghukum ini tadi, kita ini menjadi guru yang lemah lembut kah atau menjadi guru yang kasar? Jawabannya tidak dua-duanya. Kalau kita menjadi seorang guru yang profesional, menjadi guru yang najih, yang sukses, maka kita harus juga bisa memasukkan lemah lembut di dalam hukuman. Sehingga kesannya anak-anak yang akan menerima hukuman dari kita itu, mereka menerima, menyadari bahwa hukuman tadi itu karena ulah mereka, bukan karena kekasarannya guru. Pernah jumpai guru, pernah saya lihat ada guru, anak itu udah sering dia hukum. Sering dihukumnya anak itu. Sampai anak itu akhirnya di DO, keluar dari pesantren. Begitu dikeluar dari pesantren, besoknya anak itu masih ada di asrama. Datang guru tadi, dipanggilnya anak itu dibentak-bentak. Oh, kenapa kau masih di sini lagi? Kau kan udah dikeluarkan, keluar. Dia guru nih, bukan kepala sekolah, bukan mudir. Guru, juga pengasuh asrama. Kau harus keluar kau, nggak ada kau boleh di sini. Dibentak-bentaknya anak itu di depan kawan-kawannya. Nah, ini apakah ini udah sangat jelas ini, nggak usah ditanya lagi ya. Ini sangat kasar. Yang kalau kita lakukan seperti itu, coba lihat apa hasilnya dari pendidikan seperti itu. Maka anak-anak pun juga akan menyimpulkan sesuatu di hatinya. Gitu. Jadi Ustaz-Ustazah dimuliakan Allah, di dalam melakukan sebuah hukuman, melaksanakan sebuah hukuman, kita bisa menjadi seorang penghukum dengan status al-hilmu, lemah lembut.
Bisa. Bagaimana caranya? Laksanakan saja hukuman tanpa ada kita pasang wajah abasa wa tawalla. Tanpa ada kita pasang wajah memerah. Tanpa ada kita membentak-bentak. Nggak usah. Laksanakan saja hukuman. Anak itu ada bermasalah, kita ingin menenangkan kelas. Ingat ya, di kelas ustadz tidak boleh ada yang ngomong kalau ustadz sudah masuk kelas. Kalau ada yang ngomong, maka ustadz akan hukum. Nah, tiba-tiba ada anak itu yang ngomong juga. Tak usah diomeli. Jadi tidak perlu kita omeli, kita marah-marahi. Bahkan ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah, marah itu adalah sikap yang dilarang oleh Rasulullah. Bukankah itu yang Rasulullah sampaikan? Ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepada aku. Pesan dari Rasulullah, taghdab, jangan marah. Lalu diulangi lagi oleh Rasulullah, taghdab, faraddada miraran, berkali-kali diulangi oleh Rasulullah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya marah itu adalah sikap yang tidak rekom dari Rasulullah. Begitu juga di dalam dunia pendidikan. Maka marah-marah itu jangan kita bawa ke dalam praktek pendidikan. Bawa saja al-hilmu, lemah lembut. Walaupun dalam praktek menghukum anak tadi. Siapa yang ngomong tadi? Nah, maju. Berdiri ya. Nah, sampai habis jam Ustaz belajar, Ustaz ngajar. Yang lain silakan ngomong ya. Kalau mau berdiri silakan, nggak apa-apa. Ngomong aja. Lanjut belajar. Tetapi kita tunjukkan juga lemah lembut kita. Tadi kita bilang sampai habis jam pelajaran berdiri nanti. Bagaimana cara lemah lembut lagi? Sudah diri dia 10 menit, 5 menit. Kita hentikan pelajaran. Oke. Begini nak. Besok dibuat lagi. Enggak Ustaz. InsyaAllah enggak Ustaz. Anak-anak kan gitu. InsyaAllah enggak Ustaz. Saya kasih kesempatan terakhir. Kalau kamu buat lagi nanti, memang betul. Sampai bel kamu berdiri di sini. Setuju, sepakat? Setuju, Ustaz. Nah, duduk. Bisa, 5 menit, 10 menit saja anak itu berdiri. Lalu kita suruh duduk lagi, tapi anak itu menyimpulkan sesuatu. Bahwa dia baru melakukan kesalahan. Dan guru tadi telah memberikan hukuman. Dan hukuman yang diberikan adalah mendidik, bukan dalam keadaan emosi. Bukan meluapkan kemarahan. Itulah yang disimpulkan oleh anak-anak tadi. Sehingga nanti begitu ketemu di luar dengan ustadznya tadi. Assalamualaikum Ustaz, pasti ramahan. Bayangkan dengan ustadz yang satu tadi, yang dia ngamuk-ngamuk menyuruh anak, mengusir anak tadi. Terjatuh satu di jalan lintas, ketemu sama anak, enggak akan dibantu sama anak. Itu yang terjadi. Jadi ini efek dari al-hilmu tadi. Kalau kita tidak lemah lembut di dalam mendidik, efeknya sangat besar. Maka nomor satu ini adalah seorang pendidik haruslah memiliki sifat karakter lemah lembut. Tak usah dia bentak-bentak, tak usah ngamuk-ngamuk, tak usah. Ada anak umpamanya, anak-anak kecil kadang ini yang udah ada kelas 4, 5, 6 nih biasanya tuh. Kelas 1, 2 MTS, kayak gitu juga. Suka dia teriak-teriak dia, ingin cari perhatian orang, teriak-teriak. Mana caranya tuh? Kalau dulu kita ambil rotan, mungkin disuruh berdiri, dijemur, segala macamnya. Banyak cara-caranya. Dulu pernah kita praktekkan dulu. Tengok anak ini kok nggak habis-habis kayak gini nih. Ada yang teriak, wah, 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 teriak-teriaknya. Jadi saya buat main-main aja. Oh iyalah, kita buatlah main-main ya anak ya. Mana tuh Ustaz? Siapa yang berteriak di jam Ustaz ngajar, dimanapun Ustaz jumpa, nah, kalau bertemu nanti kedengaran Ustaz ada yang teriak-teriak, maka hukumannya nggak payah ada nak. 10 kali teriak yang seperti itu juga. Maju ke depan teriak seperti itu. 10 kali. Dibuatnya lagi, tambah lagi. 20 kali. Tambah lagi. Jadi anak itu ada yang, maaf, dia berteriak, membuat suara binatang, suara kambing. Kan maju. 10 kali membebek dia di depan kawan-kawannya. Tapi sambil main-main, bukan dimana kamu begini, enggak begitu. Nah, ayo 10 kali hitung ya. Hitung bukan kawannya. 1, 2. Maka materi-materi tadi akhirnya materi pelajaran terpaksa kita memang harus kita ringkas. Karena kita ini kan di dalam lembaga pendidikan kita ingin mendidik ini. Ini sebenarnya nomor 1 ini. Nomor 1 di dalam kelas tadi itu anak yang teriak-teriak membebek tadi ini nomor 1. Materi itu bisa 5 menit selesai itu materi itu. Selesaikan ini. Nah, baru duduk anak itu 5 menit dibuatnya lagi. Oke, lanjut. Maju lagi 20 kali.
Ada anak tuh udah sampai 50 kali. Sampai habis suaranya itu. Dibuat lagi nak. Mudah-mudahan bisa enggak lagi Ustaz katanya. Setelah itu enggak ada lagi, hilang semuanya. Nah, jadi seperti itu Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nih. Ada lagi saya coba praktekkan lagi itu. Jadi tentang pendidikan ini memang arah kita itu adalah praktek semua. Ada seorang murid tuh asli orang Mesir di pesantren. Beliau asli orang Mesir. Selalu dia ngomongnya bahasa Indonesia. Lancar bahasa Indonesia. Gak mau dia bahasa Mesir lagi, bahasa Arab. Gak mau dia. Pas ketemu sama saya, dia bilang, antum di depan Ustaz, kalau ada Ustaz dengar antum berbicara selain bahasa Arab, maka hukuman antum push up 5 kali. Dimanapun. Mau di masjid, mau di lapangan, mau di bawah pohon, di kelas, dimanapun. Oke, setuju? Nah, setuju? Nah, Ustaz muafiq, setuju dia. Langsung setelah itu, ketemu di lapangan. Ustaz, ana mau minta izin. Khamsah, saya bilang. Push up langsung. Sekali itulah pertama dan terakhir. Sampai sekarang tak pernah dia lagi berbicara bahasa Indonesia kepada saya. Dimanapun berjumpa itu nggak pernah bahasa Indonesia. Tanpa dimarah-marahi. Dan dia pun begitu bertemu dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Kaifahalu Ustaz? Jadi Ustaz dimuliakan Allah. Maka arah pendidikan kita tadi, cara salah satunya adalah harus kita lemah lembut. Walaupun dalam memberikan sanksi. Yang kedua adalah al-anatu, yaitu sabar. Ini sabar ini memang luar biasa nih. Di sini sebenarnya lompatan pertama kita. Kalau nggak sabar kita, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ini pernah kejadian ada seorang wanita menangisi di kuburan anaknya, nangis-nangis. Lalu Rasulullah sampaikan dari kejauhan, artinya jangan lagi menangis, ini begitu. Lalu si perempuan dijawabnya ucapan Rasulullah tadi. Rasulullah pun pergi. Lalu si perempuan tadi setelah dijawabnya Rasulullah tadi, ada yang ngasih tahu ke dia, tahukah kamu siapa laki-laki tadi? Siapa? Itu adalah Rasulullah. Datang perempuan tadi mendatangi Rasulullah. Mohon maaf. Maaf. Lalu dijawab oleh Rasulullah, as-sabaru fi sadamatil ula. Sabar itu di kali pertama. Di kasus pertama, di refleks pertama, di situ letak sabar. Jadi Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi itu dalam pendidikan. Kita akan dapati berbagai macam dari anak-anak kita, maka sabar itu kita letakkan yang paling pertama. Umumnya guru-guru itu sangat cepat untuk marah. Sangat cepat. Maka kita letakkanlah kesabaran kita di depan kemarahan kita. Sehingga ketika kita ada rasanya mau marah, letakkan kesabaran kita. Kalau sudah sabar nih terkontrol semuanya. Mau kita buat apapun enak. Tapi kalaulah sudah hilanglah kontrol dari kesabaran tadi, maka marahlah yang menguasai kita. Kalau udah marah itu al-ghadabu akhiruhu nadamun. Kata pepatah Arab itu. Marah itu endingnya pasti adalah penyesalan. Apapun itu, dimanapun kalau udah marah-marah pasti menyesal. Ada sebuah kisah yang ringan ini. Tentang bagaimana akhlak ini diceritakan oleh Abdullah bin Tahir. Beliau adalah seorang penjaga pada Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun inilah yang tadinya kalau pelajaran tauhid kita tadi yang menerjemahkan kitab teologi Yunani tadi. Penterjemahan kitab Yunani, kitab filsafat ke dalam bahasa Arab menjadi ilmu kalam itu terjadi di masa Khalifah Al-Ma'mun ini. Jadi Abdullah bin Tahir beliau menceritakan, kuntu 'inda Al-Ma'mun yauman. Suatu hari aku ada bersama dengan Al-Ma'mun. Lalu Al-Ma'mun tadi, khalifah ini tadi memanggil pembantunya. Ya gulam, wahai pembantuku. Tak ada yang menjawab satu pun. Pembantunya enggak ada yang menjawab. Yang memanggilnya khalifah. Tak ada yang meresponnya. Lalu diulangi yang kedua kali. Teriak ada lagi, ya gulam, wahai pembantu. Tak ada yang datang. Lalu akhirnya datanglah seorang pembantu yang dia aslinya adalah orang Turki. Kebangsaan Turki dia. Si pembantu ini, wahwa yaqul, dia pun ngomong. Dijawab oleh siapa nih si pembantu ini? Ini pembantu yang agak apa nih? Agak rebel dikit. Mulutnya agak berani dia menjawab. Ini khalifah ini. Dijawab sambil dia datang, ngomel si pembantu. Ama yanbaghi lil ghulam an ya'kul wa yashrab. Tak bisakah pembantu itu makan dan minum? Rupanya lagi makan dan minum dia mungkin.
Sehingga dipanggil oleh khalifah, emangnya pembantu enggak boleh makan dan minum? Kullama kharajna min indika tasi, setiap kali kami keluar dari engkau wahai al-ma'mun, kau pun teriak-teriak. Yang menjawab, yang ngomel nih. Kami dah keluar dari depan engkau wahai khalifah, kau selalu teriak-teriak seperti itu. Kau pun selalu mengatakan ya gulam, wahai pembantu. Ila kami ya gulam, sampai kapan ini? Sampai berapa? Wahai pembantu, berapa kali terus untuk engkau teriak wahai khalifah. Lalu ini khalifah diomeli. Fanakasa al-ma'mun ra'sahu tawilan. Lalu al-ma'mun khalifah tadi tertunduk kepalanya cukup lama. Diam ya khalifah tadi. Al-ma'mun mendengar omelan dari si pembantu. Abdullah bin Tahir tadi yang berceritanya. Fama syakaktu fi an ya'murani bi dharbi unuqihi. Tak ragu aku nih, yakin lagi. Pasti khalifah ini disuruhnya untuk memenggal kepalanya pembantu ini. Tak lain ini khalifah begitu diangkat kepalanya nanti tak lain pasti diinstruksikannya untuk memenggal kepala si pembantu ini. Setelah itu summa nazara ilayya, lalu khalifah al-Ma'mun pun memandang kepadaku, kata yang bercerita Abdullah bin Tahir. Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Tahir tadi. Innar rajula idza hassana akhlaqahu sa'at akhlaqa khadamihi. Sesungguhnya seseorang itu, seorang tuan, kalau dia perbaiki akhlaknya, dia lemah lembut, maka akhlak pembantunya akan rusak. Ya mungkin maksudnya tadi seperti itulah, dia manggilnya tadinya lemah lembut, maka pembantunya akan meninggi, menjadi kuat karena tuannya lembut, pembantunya jadi kuat jadinya. Wa inna la nastati' an usi'a akhlaqana linuhassin akhlaqa khadamina. Kami tak sanggup merusak akhlak kami untuk memperbaiki akhlak pembantu kami. Maksud merusak akhlak kami itu, dia rubah, tadinya dia lembut umpamanya, dia rubah dirinya menjadi keras, kasar, itu kan memperburuk akhlak dia jadinya. Kalau seandainya dia jadi kasar, membentak-bentak pembantunya yang seperti itu tadi, seandainya dirubah dirinya seperti itu, berarti dia merubah akhlak dia menjadi buruk. Kami tak sanggup merubah akhlak kami menjadi buruk untuk memperbaiki akhlak pembantu kami. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi ini ada pelajaran dari Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ada artinya, ada istilahnya itu Ustaz dan Ustazah. Jadi sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Artinya bagaimanapun seseorang itu selalu ada kebaikan-kebaikannya. Al-Ma'mun tadi di situ celahnya. Tapi dalam hal-hal lain mungkin ada yang bisa kita ambil pelajarannya. Salah satunya, Al-Ma'mun pernah dididik oleh gurunya. Ini pendidikan yang sangat menarik nih Ustaz dan Ustazah. Jadi Al-Ma'mun dulu pernah dididik oleh gurunya. Al-Ma'mun adalah pewaris tahta ketika itu. Dia masih kecil, dia adalah pangeran yang akan nantinya naik tahta. Maka dulu raja-raja itu dicarikannya lah guru spesial. Guru yang akan mendidik anak ini. Sehingga dia nanti sudah memiliki basic untuk memimpin masa depan. Jadi datang khalifah ketika itu dipilihkannya seorang guru untuk Al-Ma'mun yang masih kecil. Tahu Ustaz Ustazah apa yang dilakukan oleh gurunya? Setiap kali gurunya bertemu dengan Al-Ma'mun selalu dicambuknya. Tidak ada masalah, tidak ada angin, dicambuknya. Setiap jumpa dicambuknya. Dengan rotan itu, Al-Ma'mun. Dicambuk. Setiap jumpa dicambuknya. Sampailah Al-Ma'mun tadi menjadi khalifah. Begitu jadi khalifah, dia dilantik menjadi khalifah. Dicarinya gurunya itu. Guru yang mencambuknya itu. Panggilnya gurunya itu. Lalu dia pun bertanya kepada gurunya. Wahai guru, dulu setiap kali engkau berjumpa denganku, selalu engkau cambuk aku, wahai guru. Engkau cambuk, tanpa ada sebab. Aku pun bingung. Enggak ada kesalahanku, engkau cambuk juga. Enggak ada masalah, enggak ada yang kulakukan, engkau cambuk juga. Kenapa engkau lakukan itu, wahai guru? Nah, ini jawab oleh gurunya, Ustaz dan Ustazah. Inilah pendidikan. Mendidik itu berbeda dengan mengajar. Kata gurunya. Kaila tansa annal mazlum la yansa. Supaya kamu tidak lupa bahwa orang yang terzolimi tak akan pernah lupa. Ucapannya. Supaya kamu tidak lupa bahwa orang yang terzolimi tak akan pernah lupa. Itulah buktinya.
Dia kan terzalimi tadi itu. Dia merasa dia terzalimi, dicambuk tanpa ada sebab, dirotan tanpa ada sebab. Jadi dia merasa terzalimi. Ternyata gurunya ingin mendidiknya, begitulah orang yang terzalimi. Tidak akan pernah lupa dia dengan kezaliman yang menimpa dirinya. Jadi si guru sedang menanamkan kepada Al-Ma'mun, pangeran yang akan datang ini, raja yang akan datang, bahwa kamu jangan pernah lupa bahwa orang yang terzalimi tak akan pernah lupa. Itu. Jadi ustaz-ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya bahwa kita dalam pendidikan harus sangat kita perhatikan akhlak-akhlak kita. Itu dua akhlak yang pertama. Itu lemah lembut dan penyabar. Jadi ustaz dan ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya marah itu harus kita mulai minimalisir, bahkan kita hilangkan. Karena cara mendidik itu ternyata tidak ada dalam syariat kita, dari petunjuk Rasulullah dengan menggunakan marah itu tidak ada. Tidak ada Rasulullah menganjurkan tentang marah itu tidak ada. Bahkan dicegah oleh Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Nah, baik. Yang kedua, sifat guru yang najih adalah ar-rifqu wal bu'du 'anil 'anfi. Yaitu yang selalu dia lemah lembut juga, santun. Yaitu yang santun. Nah, kemudian kasih sayang. Memiliki kasih sayang. Ya, mirip-mirip dengan sebelumnya tadi. Dari hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah rafiq. Nah, balik lagi nih ke sifatnya tadi. Sesungguhnya Allah maha penyantun. Dan Allah mencintai, menyukai kesantunan dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kesantunan ini, Ustaz dan Ustazah ini dimuliakan Allah, harus kita bawa di dalam praktek pendidikan. Coba kita kembali lagi ke sahabat tadi. Zaid al-Khail tadi. Yang dirubah namanya menjadi Zaid al-Khair. Ustaz dan Ustazah ini dimuliakan Allah. Beliau di masa jahiliyah. Kenapa beliau tadi dikatakan oleh Rasulullah ada dua sifat yang ada pada dirimu yang Allah cinta. Yaitu lemah lembut dan penyabar. Penyebabnya di masa jahiliyah, Zaid al-Khair dulu. Dia pernah didatangi seorang laki-laki yang miskin. Laki-laki ini sedang di kampung halamannya terkena musim paceklik. Susah, makannya susah. Binatang ternak mati, tumbuhan pun gersang. Sulit keadaannya. Jadi dalam keadaan itu, ada seorang laki-laki keluar dari kampung halamannya, dibawanya keluarganya, lalu dititipkannya ke sebuah daerah. Wahai keluargaku, kalian tunggu di sini. Aku akan cari makanan, akan aku cari rezeki. Ini masa jahiliyah nih, sebelum masuk Islam. Akan ku cari rezeki dan akan ku bawa pulang. Kalau tak berhasil ku bawa pulang, maka aku pasti matilah di sana. Jadi akan ku cari nafkah untuk kalian sampai mati sekalipun. Laki-laki tadi pun pergi. Begitu sampai di sebuah tempat, nampaknya ada kandang onta. Ini target pertama. Target pertama. Pas dia dekat dengan onta tadi, dibukanya ikatan pelan-pelan. Tiba-tiba teriak orang tuh. Wahai fulan, tinggalkanlah itu. Itu bukan hakmu. Mendengar gitu, tahu dia sadar, oh ketahuan. Maka dia pun pergi, tinggalkannya. Yang pertama. Dia pun lanjutkan lagi perjalanan. Jauh dia lanjutkan perjalanan. Sampailah dia ke tenda milik Zaid al-Khair tadi. Ketika itu Zaid al-Khair belum ada. Nampaknya ini tanda. Tendanya besar. Udah itu ada kandang onta yang besar. Tapi ontanya nggak ada. Masuklah dia dalam tenda tadi. Di bawah tenda itu, tenda yang sangat besar, ada orang tua. Orang tua sudah sangat tua.
Laki-laki ini mengendap-endap, dia duduklah dia di belakang orang tua ini. Jauh jaraknya gitu. Umpamanya orang tua di tengah, dia di pinggir. Dalam gelap-gelap itu. Sampailah hampir maghrib, tiba-tiba kedengaran bunyi gemuruh. Gemuruh. Tengoknya. Ternyata Zaid Al-Khair tadi balik. Dia pulang, membawa 100-an ekor onta. Dan ada satu onta induknya, warna hitam. Jadi ini onta yang induk. Jadi onta itu dia dan ini memang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Jadi banyak keistimewaan dari onta ini perlu kita renungi sebenarnya. Salah satunya onta ini ngikut kepada onta yang indukan tadi. Lalu berhentilah onta yang indukan tadi, berhenti juga yang lain. Duduk onta indukan tadi, duduk onta yang seratusan tadi. Turunlah Zaid Al-Khair tadi dari kudanya, disuruhnya budaknya 2 orang. Itu perah susu kambingnya itu kasih kepada orang tua di dalam. Itu ayahnya. Datanglah si budak, diantarkannya susu. Ya namanya orang tua, satu ember besar, satu mangkok besar itu diminum oleh orang tua. Yang namanya orang tua 2 teguk cuma. Minumnya 1 teguk, 2 teguk. Budaknya tadi keluar. Ada datang apa yang tadi, yang sembunyi-sembunyi di belakang tenda tadi, pelan-pelan didekati orang tua tadi. Orang tua tadi namanya orang tua udah pikun, nggak sadarnya. Diambilnya mangkok tadi, diminumnya, selesai, habis. Jadi bapak tadi yang menyelesaikannya. Kalau faraid itu asobah namanya itu kan. Lalu datang budaknya sekali lagi, habis. Orang ini nggak tahu bahwa ini ada orang penyusup di dalam, laki-laki di dalam tenda itu. Dikabarkannya kepada Zaid, wahai tuan, ayahmu habis diminumnya susu tadi. Lalu disuruh lagi oleh Zaid tadi. Itu kambing itu potong, lalu dibakar, kasih ke ayah. Sudah dibakar, kasih ke ayahnya. Ya namanya orang tua, 2 gigit, segigit 2 gigit cuman makannya kambing tadi. Kalau kita mungkin lah sate kambing itu habis tuh. Ini 2 gigit cuma dibiarkan. Datang bapak yang satu tadi, karena memang dia dari daerah yang dalam musim paceklik yang luar biasa. Makanan nggak ada, ekonomi nggak ada. Ingin mencari makanan. Nampaknya seperti itu. Pelan-pelan dia maju dari belakang dalam gelap-gelap itu, diambilnya kambing, dimakannya habis. Ini bapak ini tadi yang menghabiskan. Dan itu dia pun tetap bersembunyi dalam tenda gelap tadi. Zaid Al-Khair di luar. Di luar, kemudian makin larutlah malam, terdengarlah suara orang ini sudah tidur semuanya. Zaid tadi yang badannya tegap itu, yang kakinya kalau naik kuda jejak kakinya ke tanah itu tertidur, budaknya tertidur sampai terdengar suara dengkuran tidur orang yang sangat nyenyak. Karena itu bukti orang nyenyak kali tidur ini, dengkur. Lalu keluarlah bapak tadi ini. Lalu pergi dia ke kandang onta, diambilnya indukan onta tadi, diberdirikannya, dibawanya lari, ngikutlah onta yang 100-an tadi. Ngikut. Berhasil dia mendapatkan 100 ekor onta. Terus ya. Sampai pagi, berjalan terus, non-stop. Tengoknya belakang, nggak ada yang ikut, nggak ada yang ngejar, selamatnya. Terus sampai tengah hari, nampaknya lah dari belakang seperti ada bayang-bayang seekor burung. Nah dari kejauhan, nampak dari padang. Kalau ada padang hampa gitu, di terik panas, ada bayangan itu kan kayak ada bayangan burung itu datang. Apa tuh? Terus, akhirnya dia berhenti. Diberhentikannya lah ontanya, diikatkannya ke sebuah tiang. Lalu bayangannya makin dekat, begitu dekat nampaknya rupanya si Zaid tadi datang, ngejar onta. Zaid Al-Khair tadi. Seorang penunggang kuda yang besar, tegap tinggi badannya. Lalu si pencuri ini tadilah yang mengambil onta 100 ekor itu. Ustaz sekalian, sekarang onta itu paling murah 35 juta. Kali 100, 3,5 M. Dapat kebun 10 hektar. 35 juta kali 100. Jadi begitu dekat tadi itu, berarti Zaid tadi, si penunggang kuda tadi, lepaskan semua onta tadi, kau selamat. Datang orang ini tadi, dijawabnya, demi Allah tak akan kulepaskan. Sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku kelaparan di sana, menunggu makanan dariku. Atau aku akan mati sekalipun nggak apa-apa. Nah, sekarang silakan kalau kamu mendekat, masih berjarak nih.
Kalau kamu mendekat, maka kau akan mati atau aku yang mati. Kata si pencuri tadi. Dikeluarkannya busur dia. Mau menyerang Zaid al-Khair. Apa jawaban dari Zaid tadi? Ini dia dengan sabar tadi, dengan santun dia jawab. Enggak mau dia meladeni pencuri tadi. Tahu dia, beginilah. Itu onta indukan kan kau ikat tuh, talinya ke tiang tuh. Iya. Kau tunjuk tali yang mana? Ada 3 ikatan tuh. Tali yang mana? Biar ku tembak. Tunjuknya lah, tali tengah. Datang Zaid al-Khair dari jauh, tembaknya dengan panah, tepat di tali yang tengah itu. Nah, sekarang tali yang mana? Tunjuk di atas. Tepat kena. Sekarang tali mana? Ini bawah. Tepat. 3 anak panahnya kena. Bayangkanlah itu anak panah aku tuh ya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi anak panah dia tidak ada yang meleset satu pun. Ke tali kena ketiga talinya itu. Jadi si pencuri tadi ini sadarlah dia. Ini tali aja kena, apalagi kepala awak. Kan itu dia dalam hatinya. Maka dia menyerah. Diletakkannya lah busurnya, silakan. Begitu. Datang Zaid al-Khair tadi, naik. Kau naik belakang gue. Naik atas kuda belakangnya. Dibawalah onta tadi sambil jalan pulang. Ditanya sama si pencuri tadi, apa yang akan kau lakukan padaku? Dijawab oleh Zaid, menurut kamu apa? Menurut aku, kau akan melakukan kepadaku aswa'a ma azunnu. Seburuk-buruk yang kubayangkan. Artinya mati lah ini. 100 ekor dilarikan. Udah lewat sehari semalam pula lagi. Menyusahkan orang. Matilah aku. Dijawab oleh Zaid al-Khair, aku taklah seperti itu. Bagaimana bisa aku menghukum berat orang yang menemani ayahku makan dan minum tadi malam? Rupanya sadar Zaid al-Khair rupanya. Jadi memang begitulah insting seorang petarung itu. Tahu dia ada orang di dalam. Tahu dia yang menghabiskan makan minumnya adalah acu ini tadi kan, mas ini tadi. Ya sudah seperti itu. Sambil jalan dibilang oleh Zaid, sesungguhnya onta ini bukan milikku. Onta ini adalah milik saudari-saudariku. Tetaplah engkau bersama denganku, tunggulah aku di kemah tadi, di tenda tadi. 3 hari ke depan, aku akan melakukan peperangan terhadap satu kabilah. Onta yang akan kudapatkan nantinya akan kuberikan kepadamu semuanya. Sampai 3 hari, dia pergi berperang, Zaid al-Khair. Apa yang mencuri tadi tinggal di bawah tenda tadi dengan keluarganya, dengan ayahnya. Begitu pulang dari perang, memang hampir 100-an juga. Hampir 100 ekor onta dapat. Begitu sampai ke tendanya, dikasihnya langsung 100 ekor onta. Jadi hampir 100 ekor kepada orang yang tak dia kenal. Kan tak kenal dia laki-laki si pencuri tadi. Cuman si laki-laki itu mengatakan bahwa dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin, dalam keadaan kesulitan makanan di kampung halaman. Itu cuma yang disampaikan. Datang Zaid al-Khair, bukannya dihukum pencuri tadi, malah dikasihnya hampir 100 ekor onta. Berarti hampir 3,5 miliar. Ustaz-ustaz, kalau awak dapat duit gitu tuh ya, tak lain pergi beli Pajero lah tuh kan. Ini Masya Allah, diberikan tanpa dia kenal, tanpa dia tengok. Coba cek dulu kakaknya mana kan. Nggak ada nengok kakaknya, ketuanya, kabilahnya, nggak ada dikasihnya. Zaid al-Khair. Lalu setelah itu tak berapa lama dia masuk Islam. Nah, itulah Rasulullah sampaikan, ada pada dirimu 2 hal yang Allah sangat cinta. Itu santun, kasih sayang, dan penyabar. Nah, jadi Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sifat guru yang kedua ini tadi, yaitu penyantun. Artinya dalam hal ini, tengoklah bagaimana kronologi asbabul wurud hadis tadi. Bahwa ternyata Zaid al-Khair ini harusnya dia sedang merespon seorang pelaku kriminal. Yang pelaku kriminal ini sedang melakukan kekerasan atau perampasan terhadap harta dia sendiri. Tetapi sikapnya Zaid al-Khair kepada orang tadi adalah dengan pertimbangan. Itulah ar-rifqu tadi dia santun. Maka seorang guru harus juga seperti itu. Ketika dia sudah mengatakan, guru tadi sudah mengatakan, siapa yang ngomong, maka Ustaz akan suruh berdiri sampai 1 jam. Lalu memang dihitungkah buat stopwatch sampai 1 jam? Kasihan anak-anak. Nah, enggak seperti itu juga. Nah,
Nanti ketika pagar, kita jam 7.30, pagar sudah ditutup. Lalu kita tutup jam 7.30. Ada anak tuh tinggal satu langkah lagi, kaki dia baru masuk gerbang. Apa saja di luar. Kurang satu langkah lagi tadi. Karena sudah jam 7.30. Disitulah kita hadirkan ar-rifqu tadi. Jadi kesantunan-kesantunan kita harus kita hadirkan di dalam lembaga pendidikan kita. Kita ingin mengeksekusi, menghukum anak, tengok bagaimana. Kita ingin memberikan hukuman kepada anak, tengok efeknya bagaimana. Kita akan melakukan ini dan itu kepada anak, tengok bagaimana. Ketika anak lagi ada masalah, selalu dihukum. Tapi ketika anak mendapat prestasi, bagaimana? Dan selalu fokus, kadang kebanyakan guru, fokusnya adalah menghukum. Lupa dia memberikan reward, penghargaan. Maka itu haruslah seimbang. Bahkan Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW, basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira adalah syurga, kabar buruk adalah neraka. Artinya kabar saja dari Rasulullah, ada yang buruk, ada yang baik. Juga dalam pendidikan kepada anak, maka juga harus seperti itu. Dari Nabi SAW juga, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Sesungguhnya lemah lembut kesantunan itu tidaklah ada pada sesuatu apapun, pasti menghiasi itu. Jadi kalau adalah lemah lembut kesantunan pada diri kita, isyarat dari Rasulullah, pasti lemah lembut ini akan menjadikan kita terhiasi. Ustaz dan Ustazah, coba kita tengok. Ketika seseorang menggunakan perhiasan, contohlah Ustaz lah, perhiasan Ustaz itu apa? Baju yang rapi, ya kalau mungkin berduit, nanti ada duitnya ya fashionable, gitu kan? Ikut merek-merek, merek ini, merek itu, baju rapi, kemudian parfum, menggunakan parfum, harum. Kalaulah sudah menggunakan perhiasan, laki-laki perhiasannya yang halal seperti itu. Yang perempuan juga nanti yang halalnya begini. Jadi kita gunakan perhiasan yang halal. Maka pastilah kita menarik untuk dilihat. Indah untuk ditatap, ditengok. Begitulah kalau kita sudah menggunakan perhiasan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwa tiadalah lemah lembut kesantunan itu ada pada seseorang, pasti itu akan menghiasi orang itu. Artinya kalau kita gunakan pada diri kita kesantunan, pada anak-anak tadi, pasti anak-anak itu suka sama kita. Pasti. Nanti ketika musim durian di rumahnya, dibawanya durian itu, Ustaz, ini lagi buah durian. Ustaz yang di sampingnya enggak dapat tuh dah. Berarti kurang santun tuh berarti itu. Jadi seperti itu. Nah, Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik jadinya. Maka anak-anak pun merasa menawan, kagum, indah, nyaman dengan Ustaz dan Ustazah seperti ini. Maka salah cara seorang ustaz, seorang guru. Ada nih sebagian kecil Ustaz dan Ustazah guru, dia ingin supaya disayangi, nyaman anak dengan dia, caranya dengan tebar pesona. Tebar pesona umpamanya aturan sekolah terlambat dihukum mengutip sampah. Lalu ada kadang guru itu terpesona kepada murid-muridnya. Kalau umi ya, kalau ustazah ya, kalau ustaz ya, nggak setuju Ustaz tuh. Masa kalian dihukum mengutip sampah? Kalian ini ustaz guru kalian ini adalah anak-anak yang baik ini. Masa disuruh mengutip sampah? Masa nggak setuju itu? Nah ini ada ustazah, ada guru yang seperti ini nih, ada tapi sebagian kecil. Dia terpesona kepada anak-anaknya. Ketika nanti ada mau menghukum, umpamanya mau razia, dia nggak mau itu. Atau nanti ketika ada mau razia tuh, dia pula menyelamatkan anak tuh. Ketika ujian, dia pula membantu anak tuh ujian. Ada tuh, Ustazah. Ngawas ujian 1 jam atau 1 jam setengah. Kelas lain 20 menit udah keluar. Dia udah 40 menit belum keluar. Ini payah-payah kali. Oke anak-anak Ustaz, nomor 1 A, nomor 2 B. Dibacakan ya jawaban itu supaya cepat keluar. Sehingga anak tuh dia ingin, anak nanti supaya nyaman kepada dia. Anak tuh care dengan dia. Enggak seperti itu cara memperoleh perhatian anak Anda.
Kalau seperti itu itu artinya kita memperoleh perhatian dengan cara ilegal. Yang namanya caranya ilegal, yakinlah hasilnya tak akan berkah. Tidak akan berkah. Anak itu memang suka kepada kita, tapi tak menghargai kita. Anak itu tertarik kepada kita, tetapi tidak sopan kepada kita. Itu hasilnya. Tetapi kalau ustaz-ustaz dan ustazah jalankan sesuai aturan, sesuai syariat, jalankan saja. Sesuai arahan dari pimpinan, dari kepala, dari wakil, ketentuan pondok, ketentuan sekolah, jalankan, lalu dihadirkan di sana kasih sayang tadi, kesantunan. Nah, kamu nak ya, sambil menghukum, ini kenapa nak terlambat nak? Ustaz, tadi Ustaz kami apa Ustaz? Pecah ban Honda tadi. Sepeda motor tadi Abi pecah di jalan tadi Ustaz. Jadi itu nempel tadi Ustaz, makanya terlambat. Dijemur juga seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, iya. Kalau gitu kamu silahkan masuk. Atau nanti bentar Ustaz kepala, gimana nih Ustaz? Ini anak kita beginian. Oh iya silakan. Itulah rifqu tadi. Kesantunan. Jadi ada aturan, tetapi ada kebijakan-kebijakan yang kita hadirkan di sana. Itulah menunjukkan bahwa kita santun. Anak ini sampai kapanpun dia akan ingat bahwa Ustadz tadi menjalankan aturan, Ustadz tadi amanah, tegas, tetapi dia juga seorang penyantun. Jadi Ustadz itu akan disayangi, juga dihormati, disegani. Tetapi kalau yang cara ilegal tadi, yakinlah tak ada berkahnya itu. Anak itu suka, tapi tak sopan kepada kita nanti. Banyak hal-hal yang mudarat. Jadi itu isyarat dari Rasulullah. Sesungguhnya kesantunan itu tidaklah pada sesuatu apapun melainkan pasti akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kesantunan itu dicopot oleh Allah dari satu apapun kecuali pasti akan rusak sesuatu itu. Jadi kalau kesantunan itu tidak ada pada diri seorang manusia, rusaklah manusia itu. Kesantunan itu tidak ada pada seorang ibu, rusaklah seorang ibu itu. Pada seorang ayah, rusak ayah itu. Lalu pada seorang guru juga seperti itu, rusaklah guru itu. Maka itulah dari dulu ada istilah kita, Ustaz dan Ustazah, kalau kita ingat-ingat sekolah dulu, ada istilahnya guru-guru yang killer. Killer itu mungkin ingin mengatakan guru yang seram, tapi dibilang guru killer. Killer itu artinya pembunuh itu. Killer itu kan artinya pembunuh. Alhamdulillah nggak ada guru itu pembunuh. Tetapi disebut dengan guru-guru yang killer. Kenapa killer? Saking seramnya. Ini syarat dari Rasulullah. Tidaklah kesantunan itu, kasih sayang itu Allah copot, hilang dari seorang pun pasti akan memburukkan keadaan orang itu tadi. Nah, jadi mulailah ini kita sebagai guru, bagaimanapun keadaan kita hadirkan rasa sifat-sifat santun. Juga di sini dari Aisyah radhiyallahu anha juga ini. Radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, irfiqi, lemah lembutlah, santunlah engkau. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira dallahum 'ala rifqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kepada ahlu bait sebuah rumah, Allah inginkan rumah itu kebaikan ada pada rumah tadi, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka terhadap kesantunan. Nah, itulah ada keluarga itu nyaman aja, tentram aja, aman saja, orang tuanya santai, anak pun juga seperti itu. Maka ternyata Allah hadirkan kebaikan melalui rifku tadi, lemah lembut, kesantunan orang tuanya. Coba bayangkan sebaliknya. Ada yang rumah itu ayah dan amaknya ahli dalam memaki-maki. Anaknya itu dimaki-maki. Segala macam makian, ditirak-tirai anaknya. Coba tengok bagaimana rumahnya itu. Jadi kadang-kadang ada rumah seperti itu, orang lagi rame, umpamanya lagi belanja di depannya, di kedainya, depannya ada kedai, lalu rumah ini sedang ngamuk-ngamuk, maki-maki, itu orang kedai itu diam semuanya. Supaya mau menyimak kata-kata mutiara yang keluar tadi. Apa? Mantap kalimatnya. Jadi disimak oleh orang-orang di kedai tadi. Pasti itu tanda yang tidak baik. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah,
maka Allah akan tunjukkan kepada mereka, kepada ahli bait tadi, lemah lembut dan kesantunan. Juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluhu. Siapa saja yang Allah telah haramkan lemah lembut pada dia, kesantunan pada dia, artinya tidak ada Allah kasih pada dia lemah lembut. Orang tadi tidak aja lemah lembutnya pada dirinya, kesantun tidak ada pada dirinya. Maka orang tadi, kata Rasulullah, yuhramul khairu kullahu. Maka orang ini diharamkan kebaikan, semua kebaikan itu tak ada akan dia dapat itu. Jadi ustaz dan ustazah, kalaulah seorang guru tak memiliki lemah lembut kesantunan, maka yakinlah tak akan hadir kebaikan di dalam kelasnya, kemudian di sekolahnya dan seterusnya. Maka ya sebagai pimpinan, sebagai pengurus sebuah lembaga pendidikan, ustadz-ustadz atau ustazah harus mengadakan pembinaan seperti itu. Ya memang alhamdulillah ini salah satu wasilahnya ini. Diadakan setiap pekanan, kita muzakarah, kita mengaji, kita membahas. Inilah salah satu upaya yang baik secara syariat maupun secara aturan negara. Ini adalah hal yang mulia. Secara syariat ini tentunya menunjukkan bahwa sekolah memperhatikan sayang kepada guru-gurunya. Secara negara, bahwa negara memang memerintahkan kepada sekolah itu untuk melakukan upgrading. Itu artinya itu peningkatan SDM, sumber daya yang ada pada sekolah tadi, guru-guru. Jadi dua hal ini Ustaz dan Ustazah ini nggak bisa dibantah ini. Kalau Ustaz dan Ustazah pergi umpamanya ke tempat lain, ke sekolah lain, tak ada acara taklim seperti ini, muzakarah seperti ini. Itu adalah sekolah yang sangat-sangat dirugikan. Seperti itu. Artinya sekolah yang tidak memperhatikan guru-gurunya. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah, ketika ada seperti ini, maka jangan sampai ada penyesalan, merasa beban, jangan sampai. Itu disampaikan di awal tadi, kita buanglah, kita tanggalkanlah jubah kita tadinya, sebagai kita adalah seorang guru, yang didengar oleh murid, nah sekarang kita pula yang mendengar dalam muzakarah seperti ini. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kasih sayang, kesantunan tidak hadir dari seorang guru tadi. Nah, maka pihak-pihak lembaga pendidikan haruslah mengadakan pendidikan, pembinaan kepada guru itu melalui seperti ini. Nah, ini sudah kita bahas nih tentang lemah lembut. Tahu-tahu nanti ada juga lagi guru umpamanya yang masih juga lagi kasar, keras, atau menggunakan kalimat-kalimat yang enggak baik dalam mendidik, dalam mengajar kepada anak nantinya. Maka berikan lagi pembinaan lagi. Kalau sudahlah tak bisa sampai 3 kali umpamanya, tak bisa dibina, maka sebaiknya seperti ini. Kalau ada guru yang seperti ini, sebaiknya kita istirahatkan. Kenapa? Karena itu yang Rasulullah sampaikan, bukan yang saya sampaikan. Rasulullah sampaikan bahwa man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluhu. Siapa yang diharamkan kasih sayang, lemah lembut, kesantunan pada dia, maka kebaikan pun tidak akan ada pada dia. Itu Rasulullah sampaikan. Juga hadis-hadis yang kita bahas tadi, bahwa tidaklah seseorang diberikan oleh Allah kesantunan tadi ada pada dirinya, pasti itu akan menghiasi dia. Kalau tidak ada kesantunan pada seorang guru, maka seorang guru tadi sama dengan tak punya perhiasan dia. Dia punya baju, dia punya pakaian, tapi dia tak ada perhiasannya. Dia tak indah di mata peserta didiknya. Tak ada pedoman, tak ada tuntunan, tak ada kekaguman dari anak-anak kepada dirinya, sehingga nilai pendidikan tak bisa diambil dari guru-guru yang seperti ini. Nah, Ustaz-Ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terakhir, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ini Abu Hurairah bercerita ini, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Sesungguhnya kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Fakana yusalli, adalah setiap kali Rasulullah salat, ingat Bapak Ustaz dan Ustazah, dulu lingkungannya
Rasulullah SAW tak seluas sekarang. Kalau Madinah itu kan bahkan rumah Rasulullah samping Masjid Nabawi. Saking rumahnya dekat-dekat ketika itu. Nah, ketika ini Abu Hurairah menceritakan, adalah Rasulullah ketika dia salat sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada wasabal Hasan wal Husain ala zahrihi. Apabila Rasulullah sujud, maka memanjatlah Hasan dan Husain ke pundak Rasulullah. Rasulullah sujud, dan datanglah Hasan dan Husain. Manjatlah oleh Hasan dan Husain belakang Rasulullah. Sampai-sampai dalam riwayat lain itu lama itu Rasulullah sujud, kadang-kadang ada lama. Nah, kadang-kadang seperti ini, wa idza rafa'a ra'sahu akhadhahuma. Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya, jadi bangkit dari sujud tadi, maka Rasulullah SAW memegang mereka berdua tadi, dipegang oleh Rasulullah, fa wada'ahuma wad'an rafiqan. Lalu Rasulullah letakkan dengan cara meletakkan yang lembut. Dipegang. Lalu lembut. Nah, di sini juga lah dalilnya bahwa gerakan-gerakan di dalam sholat itu pada dasarnya adalah terlarang kecuali gerakan yang ada syariat tadi. Takbir, ruku, i'tidal, sujud itu gerakan yang ada syariatnya. Selain dari itu pada dasarnya gerakan apapun itu dilarang. Namun ada kecualinya. Kalau di dalam Syafi'iyah, pendapat yang sudah sering kita dengar tuh 3 kali katanya. Kalau 3 kali, jadi kalau menggaruk itu 3 kali, 1, 2, 3, 4 kali batal sholat. Nah, jadi ada yang mengatakan seperti itu, tapi Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah, pendapat yang paling kuat tidak seperti itu. Tidak masalah 3 kalinya, tetapi sebagaimana dibutuhkannya. Rasulullah SAW pernah mau sujud, ada kaki Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumahnya di malam hari, diangkat oleh Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi Ustaz-Ustaz ini kan juga jadi pelajaran nih. Barangkali Ustaz dan Ustazah ada yang backgroundnya dari pesantren yang lain, umpamanya belajar dulu hanya 3 kali. Nah, tak seperti itu. Tergantung bagaimana ada keperluan yang dibutuhkan dalam gerakan tadi. Ini kalau umpamanya Ustaz dan Ustazah nanti mau sujud, tiba-tiba cicak, pas dia menjatuhkan tahinya di tempat sujud itu. Jangan segan-segan itu. Ambillah sesuatu untuk membuangnya atau bergeserlah ke kiri atau ke kanan. Karena gerakan-gerakan yang ada darurahnya itu dibolehkan. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kalau di dalam salat khauf itu lebih banyak lagi itu. Salat khauf ketika di medan perang, wah itu sangat banyak itu. Model apanya itu, cara salatnya itu, sifat salatnya itu pun ada beragam macam itu. Ada yang mengatakan 15 cara salat khauf dalam medan perang. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, lalu saf yang pertama ikut imam, saf yang kedua begitu takbir balik ke barisan menghadap ke arah mana? Arah musuh, siap siaga, pegang senjata. Nanti di rakaat kedua yang megang tadi gabung ke belakang imam, lalu ikut salat, mengulangi salat yang sudah terlewat tadi, yang rakaat pertama balik pula mereka ke sana. Jadi ada ceng itu. Jadi banyak sifat cara sholat khauf itu. Nah, ini kan gerakan yang banyak ini. Jadi apakah batal sholat? Tidak. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah, ketika ada hal-hal yang penting, maka gerakan-gerakan itu bisa dan dibolehkan di dalam syariat. Rasulullah pernah sholat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan seorang wanita tua. Lalu Anas bin Malik dia berdiri. Anas bin Malik pernah dia sholat mengikuti Rasulullah dalam hadis lainnya. Dia ikut, nampaknya Rasulullah sedang sholat. Dia ikuti Rasulullah, lalu dia berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun ketika dalam sholat, kan dalam sholat itu dipegang, diambil oleh Rasulullah, Anas balik, lalu diletakkan, diarahkan ke sebelah kanan. Nah, artinya gerakan-gerakan seperti ini itu dibolehkan. Jadi seperti halnya juga lah Ustaz dan Ustazah ketika sudah mulai sholat, nanti pemain nampak anak-anak, sabnya jarang, itu Ustaz boleh itu tarik anak itu. Takbir Allahu Akbar. Nah, ini jarang sabnya dengan Ustaz. Tarik. Ya sebenarnya tarik sambil dalam keadaan sholat. Maka itu dibolehkan. Nah, jadi Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang di antara poin yang dari hadis ini tadi. Nah, Rasulullah juga seperti itu. Ini Hasan dan Husain ada di pundaknya. Ketika Rasulullah mau bangun dari sujudnya, diangkat oleh Rasulullah, dipegang, diletakkan dengan cara yang sangat lembut. Jadi enggak ada langsung berdiri aja jatuh-jatuh lah itu, enggak begitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang darurah, memang perlu.
Namun kadang-kadang harus kita pahami juga. Ini kadang-kadang murid-murid banyak salah paham. Dikiranya boleh gerakan-gerakan lain, banyak pula murid sekarang. Allahu Akbar. Dia membunyi-bunyikan tangannya ketika itu. Ada anak-anak yang seperti itu sekarang, anak-anak murid. Nah, itu yang harus kita bina. Jadi gerakan yang darurat, bukan yang hanya untuk main-main. Wa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma. Nah, apabila Rasulullah mengangkatkan kepalanya tadi, Rasulullah pegang mereka berdua lalu diletakkan dengan cara yang sangat lembut. Wa idza ada. Apabila Rasulullah kembali sujud, datang lagi Hasan Husain lagi. Falamma shalla ja'ala wahidan hahuna wa wahidan hahuna. Begitu selesai Rasulullah telah salat, lalu Rasulullah meletakkan yang satu Hasan di sebelah sini, Husain di sebelah sini. Faji'tuhu, lalu Abu Hurairah berkata, aku datangi Rasulullah dan kukatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala azhabu bihima ila ummihima? Tidakkah aku antarkan mereka berdua ke ibu mereka berdua? Biarlah aku antar pulang, gitu kata Abu Hurairah. Dijawab oleh Rasulullah, la faburikta faburik apa nih? Qala la fabaraktu barqatan faqala alhiqa bi ummikuma fama zala yamshiyani fi dawiha hatta dakhala. Lalu aku pun duduk, kata Abu Hurairah, fabaraktu, aku pun duduk tunduk, faqala, lalu Rasulullah pun mengatakan kepada Hasan dan Husain, ilhiqa bi ummikuma, kalian berdua pergilah kalian pulang ke ibu kalian, ke ummi kalian. Jadi tidak disuruh oleh Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan, Hasan dan Husain disuruh pulang sendiri. Pemazala yamshiyani fi dawiha hatta dakhala. Teruslah Hasan dan Husain berjalan menuju ke tempat umminya. Nah, Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran dalam pendidikan anak tadi dan bagaimana seorang guru tadi adalah seorang anak sebagaimana dilakukan oleh Hasan dan Husain, yang namanya anak-anak, banyak yang dia buat main-main. Bahkan kadang-kadang sholat pun seperti itu dibuatnya. Rasulullah sedang sholat, naik dia kata Rasulullah. Itu Hasan dan Husain dan Rasulullah. Apalagi awak. Kalau kita makanya tak heran tuh. Kalau kita mau sholat tuh, mana masih ada yang lompat-lompat, main UFC lah, segala macam di dalam masjid itu. Ya memang seperti itu anak-anak. Maka kita pun haruslah menghadirkan ar-rifqu tadi. Kita ingat selalu bahwa kita ingin mendidik anak ini bukan untuk menuangkan kemarahan kita. Itu adalah dua hal yang berbeda. Mendidik hal yang berbeda dengan menuangkan, meluapkan kemarahan kita. Begitu nampak anak tadi ribut dalam sholat itu. Nah, kita harus ingat, kita di sini mau marah kah atau mau mendidik? Kalau kita mau mendidik, maka kita hadirkan santun, lemah lembut. Lembut, santun. Ada anak umpamanya satu orang yang ribut, jangan teriak, kamu ni kenapa ni? Kamu dari kemarin kamu. Enggak usah gitu, pelan-pelan. Kenapa kamu cerita tadi nak? Gini. Kamu ulangi lagi nanti. Tanpa ada marah-marah. Jadi itulah yang harus kita bedakan. Jadi seorang yang pendidik, yang najih, yang sukses, dia selalu menghadirkan kesantunan, lemah lembut di dalam aplikasi, dalam dia mendidik anak-anaknya. Baik, Ustaz dan Ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang sudah diketahui oleh kita secara teori. Namun secara praktiknya tadilah kita bawakan pembahasan kita ke sana. Jadi hal seperti ini tinggal dipraktikkan aja. Jangan hanya sebatas kita tahu, tapi kita laksanakan nanti di dalam keseharian kita dengan anak-anak, hadirkan itu semua. Maka insya Allah kita akan menjadi muallim najih atau murabbi najih. Pendidik yang sukses, dan pasti akan hadir kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, begitu juga di anak-anak kita. Mungkin hanya demikian. Silakan Ustaz dan Ustazah kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup rasanya ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah di pertemuan akan datang, kita tanya lagi nanti. Ini kita buat reward nanti Ustaz. Biasanya reward itu ada punishment-nya juga. Tapi mudah-mudahan
Punishmentnya ya simpel-simpel aja lah Ustaz. Nggak usah kita kasih air minum umpamanya kan. Nanti pas makan tahu gorengnya, oh, mana pedas. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang namanya kita ingin mendidik anak tentu berbeda pula dengan kita sesama kita ingin muzakarah. Nah, tentu dengan cara yang kita sama-sama saling memahami karena kita sudah saling dewasa dan lainnya. Jadi Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga menjadi tambahan khazanah untuk kita semua, tinggal kita praktekkan. Sekali lagi, ilmu pendidikan ini berkutat dan berputar di sekitar praktek. Itu semuanya. Tinggal dipraktek, praktek. Teori yang sudah kita tahu dan kita bahas, tinggal kita praktekkan. Maka insya Allah kita benar-benar mendidik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.